Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat bisa hadir di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan seperti ini. Itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu saja nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Sehingga kita mengenal bagaimana atau mengetahui bagaimana mentauhidkan Allah dengan benar tanpa tercampur dengan kesyirikan. Mengenal juga mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mencintai dan mengupayakan untuk mengamalkan dan berlepas diri daripada bid'ah dan kesesatan. Itu nikmat yang sangat besar. Tidak semua manusia mendapatkan nikmat itu, bahkan hanya sedikit di antara manusia yang mendapatkannya. Namun jika Allah memilih kita di antara banyak manusia yang lain, maka bersyukur dan perbanyak pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibinal Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Tayyib, Bapak Ibu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kurun waktu paling tidak 50 menit ke depan kita akan belajar bersama mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di bawah tema Allah enggan memandang mereka. Allah enggan memandang atau melihat wajah mereka. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, jika kita berbicara Allah enggan melihat wajah mereka atau memandang wajah mereka, ternyata ada beberapa penjelasan di dalam Al-Quran ataupun di sunnah Rasulullah SAW yang berbicara terkait hal ini. Kalau ada seorang manusia berani-berani memasuki pintu dosa yang Allah dan Rasulullah SAW larang di antara beberapa dosa itu, maka Allah sama sekali tidak akan melihat mereka di hari kiamat. Tak mau bermuwajahah, saling melihat, berdialog, tak mau. Itu menunjukkan terlalu menjijikkan dosa ini bagi Allah. Mungkin bagi manusia biasa-biasa saja kan. Buktinya apa? Banyak yang mungkin jatuh pada dosa-dosa ini. Tapi bagi Allah bagi syariat agama kita, dosa ini sangat menjijikkan. Dan termasuk dosa besar yang harusnya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Karena sampai-sampai Allah itu enggan bermuwajah berhadapan melihat wajah mereka yang berani-berani jatuh pada dosa dan maksiat tersebut. Lantas pertanyaannya, dosa apa itu? Banyak. Loh kok banyak Ustaz ya? Mau gimana lagi? Nah, wong Rasulullah menyampaikan kayak gitu kok jenengan mau protes yang mboten saged. Wong Rasulullah yang menyampaikan. Ada beberapa dosa yang nanti menyebabkan Allah itu enggan melihat wajah mereka jika mereka tidak bertobat daripada dosa itu. Dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu nanti juga ada beberapa dosa yang selain Allah enggan bermuwajah memandang mereka, Allah juga enggan berbicara dengan mereka. Jadi kan nanti akan kita dapati ada beberapa dialog antara Allah dengan hamba-hambanya di akhirat. Tapi kalau Anda berani-berani memasuki dosa ini, pintu dosa ini, Allah ngomong sama jenengan dong, gak mau. Jadi orang itu berteriak sekuat apapun dia berteriak, memanggil nama Allah sekeras apapun yang ia bisa, Allah tidak akan menghiraukannya. Allah gak mau berbicara dengan mereka.
Apa saja dosanya? Loh, banyak juga. Loh, kok banyak Ustaz? Makanya belajar gitu ya. Belajar. Ya. Kemudian nanti bagaimana keadaan orang-orang kafir di hari kiamat seperti apa akan kita bahas ya. Jadi jika Allah memudahkan dalam kurun waktu 50 menit ini ke depan, ya kita akan membahas dosa-dosa yang menyebabkan Allah enggan bermuwajah, memandang wajah pelaku dosa tersebut, dan dosa-dosa yang menyebabkan Allah enggan berbicara, berdialog dengan mereka. Ngomong aja nggak mau. Ya, bukan hanya menampakkan dirinya, ngomong saja lo nggak mau, gitu ya. Ya, berbicara, dialog aja nggak mau. Kemudian nanti bagaimana ya ahwal atau keadaan-keadaan orang kafir jika mereka berada di akhirat nantinya. Semoga Allah mudahkan. Dan ini tentu saja nggak perlu diragukan, ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa apa? Dosa besar. Ya, karena dosa itu kalau ada ancaman setelahnya, kalau ada ancaman setelahnya, baik ancamannya itu berupa laknat Allah, kemurkaan Allah, azab di akhirat, ya kan? Dan lain sebagainya, yang penting ada ancaman setelahnya, atau mungkin ancaman hukuman di dunia, maka itu masuk kategori dosa besar. Yang tidak semudah itu seorang muslim beramal soleh langsung terhapus, nggak bisa. Butuh effort yang cukup luar biasa ya untuk menghapus dosa tersebut. Ya, karena kita sudah sering belajar di sini ya, membedakan antara dosa besar dan dosa kecil. Kalau dosa kecil itu bisa bergugur dengan mudah dengan amal soleh, tapi kalau dosa besar mboten Bapak Ibu. Ya, jadi nggak bisa jenengan puasa tanggal 9 Arafah gitu ya, kemudian 10 Muharram, kemudian menghapus dosa zina, menghapus dosa riba misal, menghapus dosa durhaka pada orang tua, menghapus dosa merampok gitu ya, menghapus dosa minum khamr, nggak bisa. Jadi amal soleh itu nggak bisa menghapus dosa besar. Yang bisa menghapus dosa besar itu taubatan nasuha, dan tidak ada satupun yang bisa memastikan tobatnya diterima. Makanya kalau Anda itu kalau mau jatuh pada dosa besar, ya termasuk saya juga, mikir-mikir ya, karena nggak akan bisa diampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha pun kita tidak bisa memastikan apakah itu diterima atau tidak. Siapa yang bisa memastikan? Loh Ustaz, saya sudah taubatan nasuha, tobatmu diterima atau tidak? Siapa yang bisa memastikan? Nggak ada. Kalau zaman Rasul enak, ketika ada pezina ya, kemudian dia taubatan nasuha, dijat sama sahabat, dibela sama Rasul, dibilang tobatnya sudah diterima oleh Allah. Bahkan tobatnya lebih besar daripada 70 tobat para sahabat yang lain. Ada yang mengklaim, ada yang memberikan jaminan, Nabi yang tahu. Lah kita siapa? Ya, jadi mohon maaf, naudzubillah min dzalik, siapa yang pernah jatuh pada perzinahan, siapa yang pernah durhaka pada orang tuanya dan belum minta maaf, misal belum minta ridho ya, keridhoan dari orang tua, siapa yang pernah minum khamr, dia hanya bisa mengupayakan taubatan nasuha itu. Diterima atau tidak? Tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengampuni, Allah bisa menerima taubat itu, dan Allah juga bisa menolak sesuka yang Allah inginkan, karena Allah tidak bisa diprotes. Makanya yaghfiru limai yasha, Allah itu mengampuni dalam tanda kurung pelaku dosa-dosa besar bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi ini Allah kehendaki Allah ampuni, kalau enggak ya wis dihadapin neraka. Dan kita enggak bisa memberikan instruksi dan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah sendiri ya, bermudah-mudahan jatuh pada dosa besar. Nah, aduh terlalu semangat ini. Ya. Pertanyaannya, dosa apa yang bisa membuat Allah itu enggan memandang wajah pelaku maksiat tersebut? Misal ada beberapa ya, ummahat, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Misal ini ada hadis sahih, ini nggak bisa dibantah hadisnya, karena hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini disebutkan 3 oleh Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Dari sinten Bapak Ibu? Abu
Abu Hurairah, ya. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasah la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Mohon maaf, bukan ini. Ya. Ya. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Nah, jadi ada 3 dosa besar yang Allah itu enggak mau bermuajahah. Ya, walaupun di sini maksud la yukallimuhumullah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah tidak mengajak dialog. Tapi dialog di sini yang dimaksud oleh para ulama. Jadi kan kita kan memahami hadis itu kan enggak memahami sendiri ya. Jadi kita memahami hadis itu menurut syarah para ulama gitu ya. Jadi nggak bisa hadis itu langsung kita baca, oh maksudnya gini, oh nggak bisa. Ya, kenapa? Karena kita terbatas ilmunya. Ya, kita terbatas ilmunya. Belum lagi kadang yang bahasa Arabnya nggak jelas gitu, apa asal-asalan gitu ya. Ya, jadi ada banyak hal itu yang harus paling tidak kita merujuk daripada pendapat para ulama untuk memahami hadis itu dengan baik. Ya, karena apa? Karena kita hidup di zaman di mana semua hadis sudah dikomentari. Ya, kita nggak hidup di zaman di mana hadis yang nggak ada yang komentari, akhirnya kita harus melakukan sebuah penelitian yang sangat luar biasa dalam artian baca kitab ini untuk memahami hadis itu. Kalau sekarang enggak. Ya, misal hadis Bukhari, ya hadis ini sudah ada yang memberikan penjelasan. Enggak ada satupun hadis Bukhari kecuali hadis itu pasti sudah diberikan syarah oleh para ulama. Hadis Muslim wonten, hadis Bulughul Maram ada, Umdatul Ahkam ada, Arba'in Nawawi ada, Riyadhus Shalihin ada, semua ada. Ngapain kita memahami hadis sesuai dengan keinginan kita? Nanti kalau sesat bagaimana? Nah, di sini para ulama menjelaskan yang dimaksud yukallimuhumullah itu kan dialog. Tapi dialog di sini tuh adalah muwajahah. Jadi memandang. Nanti ada 3 golongan yang tidak diajak berdialog, dalam kurung dipandang ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan. Tidak disucikan itu apa maksudnya? Dibersihkan dosanya. Wah, ini bahaya nih. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan siksa yang teramat pedih. Nah, siapa aja itu? Rajulun ala fadlu ma'i bitoriki yamna minhu ibnus sabil. Seorang laki-laki yang memiliki kelebihan air. Kemudian ada orang yang membutuhkan dan dia enggan memberikan atau membagi air itu kepada orang yang membutuhkan tersebut. Ya, ini lafadz letterlek ya. Letterlek itu apa ya? Terjemahan ya, secara tersurat itu seperti itu. Jadi kalau ada orang punya air yang banyak melimpah, ada orang butuh air, kemudian dia enggak membagi air itu, maka dia termasuk pelaku dosa besar nih. Bukan dosa kecil, dosa besar. Ya, jadi berhati-hatilah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah akan dosa ini. Karena membagi air itu, berbagi air, kalau kita bahas tersendiri satu tema kajian itu ya, keutamaan berbagi air itu banyak keutamaannya. Ya, salah satu keutamaan berbagi air itu nanti dibangunkan istana di surga, gitu loh. Makanya banyak flyer-flyer itu berseliberan, ya, bertebaran atau ada beriklan-iklan di media sosial kita menggalang donasi
pipanisasi bahasanya. Ya, intinya untuk berbagi air kepada orang yang membutuhkan. Karena kalau dibahas sendiri itu ya, keutamaan berbagi air itu 1 jam sendiri itu. Saking banyaknya keutamaan berbagi air. Sampai Rasulullah bersabda salah satu sedekah terbaik itu adalah berbagi air kepada orang yang membutuhkannya. Ya. Sebaliknya orang yang punya air melimpah, gak mau berbagi air, itu pelaku dosa besar. Nanti antum tanya, Ustadz kan zaman dulu kan seumur Ustadz, ya kan? Nah, zaman dulu seumur, ada orang butuh air. Lah kalau sekarang kita ini punya, Ustadz, punya bisnis isi ulang. Terus ada orang nggak punya uang, ya, kemudian minta air ke kita, terus kita nggak kasih, apakah termasuk kategori ini? Ya coba sampean pikir dewe. Ya. Antum kalau punya bisnis isi ulang, kira-kira air yang ada di toren isi ulang itu berapa liter itu? 1 kali tangki air itu 3.000-an ya, 3.500-an ya. Oh 5.000 bahkan, 5.000 liter. Ada orang nggak punya duit minta 1 galon, nggak antum kasih misal. Kira-kira masuk kategori ini nggak? Ya bisa jadi. Ya bisa jadi. Dan ulama juga mengkiaskan. Kalau kias itu nggak harus diterima ya. Namanya juga kias. Kias itu berarti apa? Ijtihad gitu. Namanya kias itu nggak harus jenengan terima yang monggo, nggak jenengan terima nggih monggo. Namanya juga kias. Kias itu kan berarti pendapat ulama terkait hadis ini. Ulama mengkiaskan berarti bisa ya dikiaskan dengan hal-hal yang serupa. Contoh Anda punya uang yang melimpah. Ada orang nggak bisa makan misal, hanya untuk buat makan. Ini kan nggak minta banyak ini. Dia kan minta buat minum saja untuk melegakan dahaga. Ya, maka dikiaskan Anda punya rezeki yang melimpah, orang benar-benar nggak bisa makan, cuma butuh buat makan saja kok. Kemudian Anda enggan untuk membantunya, sama. Ya, sama. Ya, itu termasuk pelaku dosa besar. Syaratnya apa? Tadi ya, ketika seseorang memiliki air yang melimpah. Berarti kalau dikiaskan, berarti dia punya harta yang melimpah gitu. Ya, jadi kalau pas-pasan ada orang minta nggak dikasih, nggak masuk kategori ini. Kita nggak bahas itu ya, dosa apa tidak atau nggak usah itu bahas. Yang penting nggak masuk kategori ini. Dan keutamaan berbagi air itu masya Allah ya, berbagi makanan ya kepada orang yang membutuhkan. Intinya untuk menghilangkan dahaga, untuk mengganjal perut mereka, itu sangat luar biasa keutamaannya. Bahkan sering sekali saya sampaikan di sini, kalau jenengan nanti bisa baca di tafsir surat Al-Mudaththir yang ketika Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Ayat berapa? Wah saya nggak tahu itu. Ya, yang penting kalau jenengan buka surat Al-Mudaththir itu di halaman yang nomor 3. 1, 2, 3 paling atas. Ya, paling atas. Ya, jadi baris paling pertama niku, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Nah, ini di surat Al-Mudaththir, nanti jenengan bisa baca di tafsir Ibnu Katsir atau Al-Baghawi, nanti akan jenengan dapati. Ya, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in itu tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Ya, enggak ada, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah untuk bisa memberikan syafaat dan mendapatkan syafaat. Nah, ada hadis, kalau nggak salah riwayat Tirmidzi, ya, yang dikutip oleh Imam Al-Baghawi ya, dalam sebuah riwayat menafsirkan ayat ini. Ya, surat Al-Mudaththir 50 atau 40 sekian itu. Ya, yang penting di halaman yang ketiga paling atas itu. Ada seorang laki-laki nanti soleh ya, laki-laki soleh itu akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkunjung ke neraka dan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mungkin atau layak mendapatkan syafaat darinya. Maka laki-laki itu berjalan dan terus berjalan. Kemudian seorang laki-laki yang lain atau seorang penghuni neraka yang lainnya berteriak, "Ya fulan, ya fulan, ya fulan." Dia berhenti. Kemudian mendekat. Ya. Kemudian fulan yang berteriak itu bertanya, "Tidakkah kamu ingat denganku? Siapa kamu? Dulu kamu pernah kelaparan
kemudian aku datang membawa seporsi makanan untuk membuatmu kenyang. Nah, kalau jenengan nanti baca yang lainnya, baca ayat yang lainnya, orang itu kalau sudah di hari kiamat, ingatannya itu akan lebih kuat. Maka dia ingat akan kejadian itu. Nah, kemudian orang yang ngasih makan tadi minta syafaat. Ya, doa kepada Allah, ya, mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untukku, aku sekarang ini butuh syafaat. Ya, karena dia sedang diadab di neraka. Maka dia berdoa kepada Allah, ya, memohonkan syafaat untuk, ya, orang yang pernah ngasih dia seporsi makanan agar perutnya menjadi kenyang. Jadi sebelumnya lapar apa kenyang perutnya ini? Lapar. Ya, lapar. Ya, kemudian dikasih makanan, kemudian kenyang. Enggak disebut di sini apakah dia temennya, enggak ada ini. Apakah dia tetangganya, enggak ada di sini. Yang penting, ya, yang soleh ini pernah kelaparan, ini ngasih makanan sampai perutnya kenyang. Udah gitu doang. Akhirnya berdoa selamat. Kemudian dia jalan lagi. Jangan tanya, lu Ustaz kok nan rokok gak kepanasan? Ojo takut sing angel-angel. Ya, ojo takut sing angel-angel. Kok nan rokok gak kepanasan? Ya, jadi ceritanya seperti itu, hadisnya seperti itu. Ya, mungkin dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Allahu a'lam gitu ya. Sebagaimana dalam banyak ayat yang lainnya, ya, ke orang muslim itu nanti juga akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang berada di neraka, baik dari kerabatnya, orang yang dicintainya, temannya, dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia berjalan lagi, orang yang lainnya berteriak, "Ya fulan, ya fulan, ya fulan." Dia berhenti, mendekat, kemudian dikasih tahu, "Kamu ingat gak? Dulu kamu pernah kehausan. Kemudian aku membawa segelas air untuk menghilangkan dahagamu." Kemudian dia ingat, kemudian dia memohon syafaat. Singkat cerita, dia berdoa, akhirnya dia mendapatkan syafaat, dikeluarkan dari neraka, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya apa? Mengenyangkan perut orang yang kelaparan. Hanya karena apa? Menghilangkan dahaga orang yang kehausan. Jadi jangan remehkan. Membantu orang yang membutuhkan, itu pahalanya besar. Kalau nggak membantu orang yang sudah berlebihan, ya nggak bisa dibandingkan. Ya, nggak bisa dibandingkan. Orang yang membutuhkan kemudian kita kasih bantuan dengan orang yang berlebih-lebih kita kasih bantuan, beda nilai pahalanya. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan pada para tabi'in itu, ya, seandainya kalian menginfakkan 1 gunung Uhud emas dengan 1 dinar emas yang diinfakkan para sahabat Rasul di zaman Rasul, maka 1 gunung Uhud emas itu tidak akan bisa menyamai pahala 1 dinar emas tadi. Lu kok bisa, Ustadz? Ya, ini kata versi Ibnu Mas'ud ini, radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan karena para sahabat dulu menginfakkan 1 dinar emas di saat Rasulullah sangat-sangat membutuhkan, di saat umat Islam sangat-sangat membutuhkan, di saat agama Islam ini sangat-sangat terpuruk pada waktu itu karena masih dalam proses perintisan. Nah, di zamannya Umar, di zamannya Utsman, di zamannya Ali, duitnya kaum muslimin gak karu-karuan. 1/3 dunia itu milik kaum muslimin, dan negeri-negeri kafir yang di bawah kekuasaan kaum muslimin harus membayar jizyah untuk orang-orang Islam. Belum lagi nanti selain jizyah ada lagi hal-hal yang lain yang harus mereka bagi, tergantung akad kesepakatan. Tergantung akad kesepakatan mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kaum muslimin di zaman itu sudah kaya dan tidak banyak yang membutuhkan. Jadi beda nilai sedekah dan pahalanya itu berbeda. Ya, maka daripada itu, ya, belajar dari perkataan Ibnu Mas'ud, Anda itu ketika ditolong orang saat Anda membutuhkan, jangan lupa. Ya, kadang-kadang kita kan sering ditolong orang, tapi ketika kita ditolong orang di saat-saat dulu sangat membutuhkan, itu harus dengan ingat. Kalau kita ditolong orang, dikasih orang di saat sudah berlebih, yaitu kebaikan mereka tetap harus kita ingat. Tapi ketika mereka membantu kita di saat kita susah, itu yang paling harus kita ingat. Ya, karena la yaskurullaha man la yaskurun nasa, kata Rasulullah. Tidak bersyukur pada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia.
Ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Hadisnya kalau secara letterlek memang kalau orang tuh memiliki kelebihan air tidak membagi air pada orang yang butuhkan. Tapi ya bisa dikiaskan orang yang berlebihan harta kemudian orang yang kelaparan mendatanginya. Mendatangi loh ini ya, karena hadisnya kan datang ini. Terus minta kemudian nggak dikasih, itu bisa masuk kategori ini gitu ya. Jadi pipanisasi dan sebagainya itu termasuk harus kita apresiasi karena banyak daerah-daerah yang memang mereka itu sangat-sangat kekurangan air gitu ya. Sangat-sangat kekurangan air. Ya, kemudian yang nomor 2 ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Wa rajulun baya'a imam la yubayyihu illa lidunya. Wah, ini bahaya ini ya. Untung harusnya ini itu disampaikan kemarin sebelum pemilu ini. Ya, ini harusnya disampaikan ini kapan? Kemarin sebelum pemilu ini. Ya, kenapa? Karena Rasulullah bersabda, orang yang nomor 2 yang Allah itu enggan berdialog dengan mereka, yang enggan berkomunikasi, bermuajah, memandang wajah mereka, adalah seseorang yang berbaiat kepada pemimpin, akan tetapi dia tidak berbaiat kecuali hanya dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan dunia. In ata'u ma yurid ya wa filahu wa illalam yafi lahu ya. Jadi wafalahu ya wa illalam yafu lahu. Jadi gini, kalau pemimpin atau calon pemimpin tadi itu ngasih sesuatu kepada dia, dia mau berbaiat. Kalau pemimpin itu mau tidak ngasih sesuatu perkara duniawi kepada dia, dia tidak mau berbaiat. Cocok nggak ini? Cocok nggak ini ya sama masyarakat kita ini? Bahaya ini. Ya, harusnya ini disampaikan sebelum pemilu kemarin. Ya, sebagaimana kata orang-orang ya, saya nggak tahu ya. Ya, nggak ada yang datangin rumah saya juga. Ya, tapi kata orang-orang kemarin tuh pemilu itu ada yang datang ke rumah bawa 100.000, ada yang datang ke rumah bawa 50.000, ya, dan banyak omongan-omongan yang berseliweran. Aku nek gak oleh apa-apa ya lapo budal, kan gitu ya. Aku nek gak oleh apa-apa lapo budal nyoblos gitu. Kalau nggak dapat apa-apa ngapain saya berangkat untuk nyoblos? Wong yang jadi yang mana saja tetap dua-duanya korupsi. Ini kata mereka, bukan kata saya ini ya. Kata-kata mereka ya. Jadi yang jadi ini ya korupsi, yang jadi ini juga korupsi. Ya. Tapi kalau yang ini ngasih aku lumayan, berarti korupsinya bagi gitu ya. Ya. Loh, kan sama aja ya. Jadi yang jadi ini korupsi, yang jadi ini korupsi, sama-sama korupsi. Ini kata mereka ini. Nah, kalau yang ini ngasih berarti korupsi tapi bagi-bagi. Gitu. Kalau ini nggak ngasih berarti korupsi dewe. Mending milih korupsi yang bagi-bagi. Ini versi mereka, ini kata-kata mereka ini ya. Ya, kalau kita duduk-duduk bareng mereka ngomongnya gitu. Ya mungkin jenengan pernah dengar ini juga ya. Nah, ini tuh mboten angsal Bapak Ibu. Ya, tidak diperbolehkan. Ar-rosi wal murtasi finnar. Orang yang nyogok dan yang disogok tempatnya di mana? Di neraka. Ternyata ada kelanjutannya. Enggak cuma di neraka, tapi Allah enggan bermuajah, memandang wajah mereka dan berdialog dengan mereka, enggak mau. Jadi hati-hati. Tapi khusus apa? Khusus nyogok dari untuk permasalahan kepemimpinan. Ya, untuk masalah kepemimpinan. Karena ini kan memang untuk masalah kepemimpinan gitu ya. Jadi kalau ada orang ngasih jenengan supaya Anda berbaiat, supaya Anda milih dia, maka Anda masuk kategori ini. Naudzubillah min dzalik. Kalau ada orang lain juga misal naudzubillah ikut jatuh pada ini, ya maka dia tidak akan dipandang dan diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Tapi sudah lewat gitu ya. Lah Ustaz, kalau udah terlanjur Ustaz. Kalau udah terlanjur Ustaz bagaimana Ustaz? Berapa kemarin? Ya lumayan, saya tak kumpulno 300.000. Ya, jadi yang sini diterima, yang sini diterima, yang sono diterima, terima semua gitu ya. Ya, yes. Naudzubillah min dzalik. Ya, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Bertobat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan Anda pun nggak bisa kan mengembalikan uang dia lagi kan, nggak tahu bisa apa enggak gitu. Ya makanya berpikirlah 1000 kali sebelum jatuh pada hal yang sedemikian. Kemudian yang nomor 3, wa rajulun yubayyi rajulan bisil ba'dal asr fahalafa billahi laqad u'tiya biha kada wa kada fasadaqahu fa akhadaha wa lam yu'ti biha. Dan yang nomor 3 adalah orang yang menawarkan dagangannya setelah asar, setelah sholat asar atau setelah asar. Pada saat menawarkan dagangannya, dia berkata, aku ini loh, barang ini sudah ditawar orang lain sekian. Kalau kamu nggak mau, nanti dibeli orang lain ini. Maka orang itu tadi gara-gara si pedagang itu mengucapkan hal itu, maka barangnya jadi diambil. Ya, jadi dibeli. Ya, padahal itu tidak terjadi atau tidak pernah terjadi. Nah, ini juga Allah enggan memandang mereka, berdialog dengan mereka di hari kiamat. Kira-kira sering nggak orang jualan kayak gini? Jualan mobil terus bilang, berapa? 70 juta. Mahal mas, udah 65 juta loh. Hei mas, kemarin ini tuh wis ditawa uang 70 juta. Sudah ditawar orang 70 juta ini, cuma disemayani bulan depan. Lah aku butuhnya sekarang. Ya, aku butuhnya sekarang. Ya masa sampean beli 65 juta, padahal kalau tak tunggu 1 bulan atau 3 minggu lagi sudah dapat 70 juta aku. Gitu. Nah, terus gimana? Ya jangan 65 lah gitu. Ya udah sepertengahan nih 67,5, oke deal, salaman. Padahal nggak ada orang yang nawar dia 70 juta tadi, nggak ada. Sering nggak kayak gini orang ini? Sering tahu? Atau Anda sendiri yang pernah? Atau kita sendiri dulu yang pernah jualan model kayak gini? Astagfirullah, ya banyak istighfar gitu. Kalau pernah jatuh pada dosa yang seperti ini, ayo, saya jual HP ku, aku butuh duit gitu. Berapa? Ya khusus kamu, 5,5 juta lah. Kok larang 5,5 juta? Ya, lah ya gimana lagi? HP-nya kan 7 jutaan ini. Lah kamu kok 5,5 juta ya? Harusnya udah bagus harganya. Ya sebelumnya kemarin itu ada orang mau bayar 6 juta, cuma dicicil 2 kali. Sekarang dibayar 3 juta, 2 minggu lagi dibayar 3 juta. Aku nggak mau kepikiran, wis kalau sama kamu 5,5 juta tapi harus cash nih gitu. Nah, terus dibilang, oke, nggak apa-apa, 5,5 juta gitu. Percayalah. Padahal terjadi nggak yang seperti itu? Nggak pernah terjadi. Tapi kalau dia berbicara yang seperti ini, ya, dari sini Bukhari dan Muslim ini, maka Allah enggan berbicara dengan mereka. Ya, enggan berbicara dengan mereka. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, hati-hati kalau berdagang. Hati-hati kalau jualan. Maka daripada itu kata Rasulullah SAW, kebanyakan pedagang itu tempatnya di mana? Kebanyakan pedagang tempatnya di mana? Di neraka. Karena banyak pedagang itu nggak tawakal sama Allah. Dia itu kalau nggak nipu, ya nggak laku dagangannya. Kalau nggak nipu nggak apa? Nggak laku dagangannya. Ya, jadi jauh ya hal-hal yang sedemikian. Ya. Karena laku nggak laku dagangan kita itu ya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang laku ya belajar gimana supaya barangnya laku. Misal dipromosikan dengan cara yang berbeda dan sebagainya. Nggak usah pakai tipu-tipuan seperti itu. Oh, kemarin ada orang yang sudah mau beli. Oh, kemarin sudah ada orang yang mau nawar. Jangan. Apa artinya? Ya, membohongi orang untuk yang sedemikian gitu ya. Tidak berkah gitu. Kita pulang membawa harta yang haram, dan kita pulang juga membawa dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 golongan yang Allah enggan memandang wajah mereka di hari kiamat. Ada lagi hadis yang lain. Ya, ben puasnya dengan ya. Ini enggak saya jelaskan secara terperinci ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau kita jelaskan secara terperinci ya waktunya enggak cukup ya. Waktunya betul cukup. Yang penting poin-poin secara garis besar aja ya. Ya.
Ya, karena hadisnya banyak. Ya, kalau kita jelaskan secara terperinci, mboten cekap waktunya. Ini ada lagi, Bapak Ibu rahiman rahimakumullah. Ya. Salah satun la yang durullah ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah itu tidak akan memandang kepada mereka di hari kiamat. Hadisnya ini dari Abdullah bin Umar. Ya, ada 3 macam orang kata Abdullah bin Umar. Rasulullah ini bersabda, ada 3 orang, ya, 3 macam orang yang Allah nggak akan mau memandang mereka pada hari kiamat. Yang pertama, al-aqu, ya, al-aqu liwalidayhi. Ya, seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi orang itu kalau durhaka kepada orang tuanya, ya kan, Allah enggan memandang mereka nanti di hari kiamat. Bayangkan bagaimana perasaan kita kalau Allah tidak mau memandang wajah kita. Ya, jenengan saja, ya, ketika istri dan anak kita ini tidak mau melihat wajah kita, ketika anak kita, ya, kemudian suami ibu tidak mau melihat wajah ibu, itu aja sudah sedih sekali kita. Apalagi siapa? Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kita, yang akan memberikan surga dan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Kalau nggak mau melihat kita, wah pasti akan sedih sekali nanti. Maka jauhi dosa itu. Yang pertama apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Kalau jenengan ikut khutbah saya yang di sini yang kemarin itu belum lama, saya sampaikan juga ada babani yu'ajilani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 pintu dosa. Kalau ada orang berani-berani masuk pada 2 pintu dosa itu, Allah akan segerakan adabnya, nggak nunggu di akhirat tapi juga di dunia. Apa itu? Yang pertama al-baghyu, mengambil hak orang lain tanpa alasan dibenarkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-uquq, yakni durhaka kepada kedua orang tua. Jadi orang itu kalau suka ngambil barang orang lain, utang nggak dibayar misal, ngerampok, nyuri, gosop, ya, nipu orang dalam dagang, nggak usah nunggu di akhirat, di dunia sampean perhatikan pasti hancur lebur hidupnya. Antum perhatikan pasti remuk-remuk di dunia itu dia. Kalau nggak ada masalah sama istrinya, anaknya, orang tuanya, penyakit, pekerjaan, macem-macem, pasti ruwet hidupnya. Dan juga orang yang durhaka kepada orang tuanya, nggak usah nunggu di akhirat, di dunia pasti ruwet hidupnya. Ya, antum perhatikan aja. Ya, antum perhatikan saja. Ya, jadi kenapa? Karena akan disegerakan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 2, wa mudminul khomer, pecandu khomer. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Tadi yang pertama, kalau ini hadisnya riwayat Baihaqi dan Ibnu Hibban dan juga perawi yang lainnya. Tadi ada 3 orang yang Allah enggan memandang mereka di hari kiamat. Yang pertama apa tadi? Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati ya, durhaka pada orang tua ini. Bahkan kategori durhaka pada orang tua ini agak berat sebenarnya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu Allah tuh cuma mengatakan, menjelaskan ya, ketika kita ini mengatakan saja kepada kedua orang tua itu sudah masuk kategori durhaka. Berat sebenarnya ya. Wala taqul lahuma jangan kalian ucapkan kepada kedua orang tuamu Jangankan mungkin kita ini sudah lebih dari gitu ya. Itu kan nggak ada katanya kan. Itu maksudnya gini loh. Misal orang tua bilang, "Nak, cepet mandi. Bentar lagi jam 8 masuk kantor," misal ketika jenengan bujang belum nikah gitu ya. Ya. Kemudian apa kata jenengan? "Halah, bu gitu, suwe sak jamene gitu. Halah." Sama itu sebenarnya, halah gitu. Gak usah pakai tambahan wis, halah gitu. Itu doang, sama. Padahal enggak ada kata di situ ya. Jadi orang cukup ngomong halah. Itu sudah masuk kategori
Durhaka. Lah kok kita yang dulu malah ibunya dicelatu barang gitu ya. Yang dulu bapaknya malah dimaki-maki. Kita harus banyak-banyak istighfar. Ya, banyak minta maaf kepada mereka. Dan seandainya mereka sudah tiada dan belum sempat minta maaf, ya banyak-banyak kirim amal soleh untuk mereka. Ya, kirim sedekah dan sebagainya gitu ya. Semoga Allah dan mereka memaafkan ya dosa-dosa kita ya. Karena kelalaian kita, ketidaktahuan kita, kejahilan kita di masa lalu. Ya. Kemudian yang kedua itu mudmin khomer, ya bukan musyrib. Musyrib itu peminum. Kalau mudmin itu pecandu. Beda ya, peminum sama pecandu. Peminum khomer itu sudah masuk kategori pelaku dosa besar. Jadi jenengan kepo ya, penasaran dengan minumannya teman saya, coba tak ngincipi satu teguk. Nah itu sudah pelaku dosa besar. Tapi itu bukan masuk kategori mudmin, bukan masuk kategori apa? Pecandu. Kalau kita ambil hadis yang lain, kan enak ya kalau hadis itu dikaitkan dengan hadis yang lain, ya. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah bersabda, tidak diterima ya salat seorang hamba selama arba'ina lailah, 40 hari atau 40 malam, enggak diterima. Ya. Siapa? Orang yang minum khamr sampai dia meninggalkannya. Bentar. Orang minum khamr, jadi orang itu kalau minum khamr berarti 40 hari ya tidak diterima. Tapi kalau ditinggalkan, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia minum khamr lagi 40 hari lagi. Tidak diterima. Kemudian dia tinggalkan. Nah ini sampai 4 kali Rasulullah mengulang. Sampai yang keempat kali, maka Rasulullah bersabda, ya tobatnya itu sukar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para ulama mengambil pelajaran dari hadis ini, berarti orang itu bisa dikategorikan pecandu kalau sudah 4 kali. Glek-glek-glek minggu ngarep, wah enak rek, coba. Glek-glek-glek minggu ngarep, wah enak rek, coba meneh. Glek-glek kajange 4 wis stop ping. Wis ping 3 ae, ping 4 kok dadi pecandu khamr. Ya sak karepe sampean. Ya cuma Anda juga sudah jatuh pada dosa besar minum khamr, tapi memang belum masuk kategori apa? Mudmin, pecandu. Ya, sebagian mengatakan pecandu itu kalau 4 kali. Ya, itu wis dosa besar, masuk kategori dosa besar, enggak dilihat Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Yang ketiga, wal mannanu bima aqta. Dan orang yang suka mengungkit-ungkit apa yang sudah mereka berikan. Ya, orang yang suka mengungkit-ungkit apa yang sudah mereka berikan. Sering jenengan ketemu menungso model ngoten ini. Ya, jadi yang pernah bantu jenengan saat susah, tapi dikit-dikit dia gak eling ya sampean biyen ya. Pas sampean biyen iki lho, ya utangi sampean kata, ya sik gurung duwe kerjaan, sapa sing nolong sampean? Makanya aku butuh bantuan saiki sampean kudu eling. Nah, sering gak jenengan dapat orang-orang yang seperti itu ya? Ya Rasulullah mengatakan seperti itu, berarti ada orang yang seperti ini gitu ya. Ada gitu ya. Jadi nggak usah kaget kalau ketemu orang-orang model kayak gini. Jadi pernah bantu kita kemudian ngungkit-ngungkit, atau dia pernah bantu orang lain diungkit-ungkit terus gitu. Nah, nggak bisa gitu. Ya, dengan baca di surat Al-Baqarah yang sering saya baca ketika imam tuh. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutsbi'una ma anfaqu mannau wala adza. Nah, baru lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Artinya apa? Orang-orang yang infak fisabilillah, tapi setelah infak tidak diikuti, tidak dibarengi dengan manau wala ada. Ya manan ya, manan itu apa? Ngungkit-ngungkit. Wah. Misal ketemu Pak Yoyo. Ini misal ya, semoga enggak ada ya Pak Yoyo ya. Semoga enggak ada ya. Dulu ketemu Pak Yoyo.
Iya ya, alhamdulillah ya, musola Nuansa Ubalan ini sudah sudah besar, udah nyaman ya. Dulu itu kan pas awal-awal ngerintis kan aku yang ngasih 100 juta itu. Ini misal semoga nggak ada ya. Saya harap nggak ada dan saya husnudzon tidak ada. Tapi seandainya ada orang-orang yang suka-suka seperti itu tuh, ya, maka yang sedemikian itu masuk kategori ini. Manan itu suka ngungkit-ngungkit. Wala ada lebih buruk lagi. Kalau ada itu lebih buruk lagi. Contoh ya, ada orang minta-minta, ya, terus sampean kasih 5.000, terus sampean ngomong, Mas, badane sampean lu keker teko aku, mbok golek kerja sing bener Mas, tapi sampean ngasih 5.000, nah itu namanya ada. Ya, jadi sedekah yang menyakiti hati dengan ucapan. Kalau manan tadi itu ngungkit-ngungkit, ya. Kalau ada itu tadi pas sedekah itu menyakiti hati. Ya, jadi misalnya jenengan naudzubillah ya, kita nggak punya duit utang ke saudara gitu ya. Gitu. Kemudian saudara kita ngasih utang, mangkane lah. Ya. Ya. Ojo dadi pengangguran gitu ya. Mangkane lah gitu ya. Ojo ngene. Tapi ngekei utangan atau ngasih uang, misal ngasih uang 500.000 atau ngasih utangan 2 juta itu misal. Tapi sambil dengan menghujat gitu. Nah, itu tidak termasuk kebenaran ya, termasuk dosa. Nah, tapi kalau kita ketika sedekah fisabilillah enggak kita ungkit, enggak kita hujat, ya, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum zanzanun. Mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Rabb mereka dan mereka tidak ada rasa takut karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak akan bersedih nanti di hari kiamat. Ada kelanjutannya, qaulun ma'ruf. Qaulu ma'rufun ya khairu min shadaqati yatsba'uha ada. Ucapan yang sopan yang baik tapi enggak ngasih, itu bagi Allah lebih baik daripada Anda ngasih tapi diikuti dengan ucapan yang buruk gitu. Jadi kalau ada orang misal ya masih seger tapi minta-minta, Anda bilang gini enggak ngasih ya, itu lebih baik daripada jenengan ngasih sambil menghujat gitu loh. Ya. Tapi kalau jenengan mau menasehati ya beda lagi ya. Ajak dia duduk-duduk ya, ajak dia makan rawon ya, ada dia andok soto, itu baru nasihat dengan baik, itu benar. Tapi kalau ngasih sambil menghujat itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau ngasih jangan diungkit-ungkit. Ya. Bahkan saya ini kan ya namanya kami kan punya pondok pesantren ya. Ya, galang donasi juga. Berapa banyak orang-orang yang sudah ngasih ke kami, tapi ngasihnya itu hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Moro-moro duit 50 juta niku dilebokno tas kula. Apa ini? Titip Ustaz 50 juta. Tas kresek sing ludes-ludes niku ya, masuk di tas kula 50 juta. Terus dia bilang, tolong Ustaz, jangan ada satupun orang yang tahu. Tolong Ustaz, jangan ada satupun jamaah yang tahu. Gitu. Jangan siapapun dia maupun keluarga saya nggak ada yang tahu. Dan setelah ngasih itu kayak nggak pernah ngasih itu orangnya, biasa aja ya. Duduk-duduk, kumpul-kumpul teman-teman, nggak ada kayak yang sok deket sama saya karena sudah ngasih, nggak ada. Ya, dan saya menjaga amanah itu dan nggak saya kasih tahu ke orang-orang. Ya, dan dia percaya aja, padahal kan kita ini ada rekening gitu ya, ada rekening yayasan, tapi dia malah nggak transfer di rekening yayasan. Berapa kali itu ngasih puluhan juta itu langsung dimasukin tas. Ya, jadi itu lebih selamat ya. Itu lebih selamat ya. Bukan berarti kita bersedekah diketahui orang itu nggak baik. Baik aja. Itu untuk saling berlomba dengan kebaikan, tapi ya melupakan kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang lain itu jauh lebih baik. Ya, karena siapa tahu kebaikan-kebaikan itu malah akan menjadi amal andalan kita di akhirat. Coba kita flashback tadi sama hadis riwayat Tirmidzi tadi. Pernah enggak orang yang di neraka itu terbayang ngasih segelas air terus masuk surga? Pernah enggak dia kebayang kayak gitu? Enggak pernah kan? Pernah enggak orang yang di neraka itu ya, yang saya sampaikan hadisnya tadi,
Ya, kebayang ngasih cuma seporsi makanan masuk surga, kebayang nggak mereka? Enggak kan? Kenapa? Karena hal kecil dan dilupakan. Jadi sedekah yang dilupakan itu justru kadang-kadang itu menjadi andalan kita nanti di hari kiamat. Jadi kalau bisa, kalau habis sedekah ya dilupakan, jangan diinget-inget. Karena banyak sedekah-sedekah itu yang Rasulullah sampaikan memberikan manfaat kepada pelakunya itu sedekah-sedekah yang kecil-kecil. Kenapa? Karena yang sedekah kecil-kecil itu mudah untuk dilupakan. Tapi kalau sedekah yang besar itu kan susah gitu. Bukan berarti wah kalau gitu jadi Ustaz Termedi sedekah yang kecil itu mudah dilupakan. Kalau sedekah berarti kecil aja, gak usah enggak gitu juga konsepnya gitu ya. Cuma maksudnya kalau sedekah itu ya lebih baik cepat untuk dilupakan. Biar kita tidak mengungkit-ungkit sedekah tersebut. Nah, itu 3 golongan lainnya yang Allah tidak mau memandang mereka di hari kiamat. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada yang lain, ya, ada hadis yang lainnya, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini hadisnya riwayat Muslim, ya. Kalau yang pertama dan yang kedua tadi adalah orang yang tidak mau Allah memandang wajah mereka, ya. Kalau yang hadis yang ketiga ini cuma tidak mau berbicara, tidak mau apa? Berbicara, ya nggak tahu apakah dipandang oleh Allah atau tidak, enggak, cuma kalimatnya secara hadis ini tidak mau berbicara. Siapa saja mereka ini? Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, salah satun la yukalimullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang. Oh mohon maaf ini yang nomor 3, baru yang nomor 4 nanti ini. Ini nomor 3 ini sama, juga tidak mau diajak berbicara dan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nomor 3 ini. Ya kan nomor 4 baru nanti tidak mau diajak bicara saja. Ini nomor 3 tidak mau dipandang oleh Allah dan Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim. Ada 3 golongan yang Allah enggak mau berbicara dengan mereka, juga tidak mau melihat wajah mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim, enggak mau disucikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarin dia merasakan siksa adab daripada dosa-dosanya. Ya. Yang pertama al-mannan, yakni orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian sama. Nah, yang kedua ini ada tambahan al-musbil iza rohu, orang-orang yang pakaiannya melebihi mata kaki. Ya, orang-orang yang pakaiannya melebihi mata kaki. Kalau emanan tadi gak usah kita bahas, sudah kita bahas. Nah, sekarang yang musbil ini, yang pakaiannya melebihi mata kaki. Ya, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, nggak bisa kita pungkiri, kita harus berbicara secara ilmiah ya. Kita bicara secara ilmiah. Kalau melebihi mata kaki dengan niat sombong, ulama sepakat ini dosa besar. Kalau melebihi mata kaki dengan niat apa? Sombong. Ulama sepakat, nggak ada khilaf ini. Ya. Kalau melebihi mata kaki dengan niat sombong. Tapi kalau melebihi mata kaki tidak dengan niat sombong, memang ada ulama khilaf. Di antaranya Imam Nawawi. Imam Nawawi dan kalau nggak salah Imam Asy-Syaukani, imam besar ini, Imam Nawawi dan Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa orang yang musbil tapi nggak sombong, ini menurut Imam Nawawi ya, itu tidak masuk kategori ini. Yang masuk itu adalah musbil dan sombong. Tapi mayoritas, kebanyakan ulama ya sombong gak sombong masuk kategori ini. Tapi saya sampaikan ini biar apa? Biar wawasan kita ini terbuka. Ya, biar wawasan kita apa? Terbuka. Biar nggak terlalu bermudah menjudge orang dan lain sebagainya. Ya, kita memilih untuk berhati-hati akan hal itu. Yang dimaksud diancam adab oleh Allah dengan neraka itu, ingat ya. Yang melebihi mata kaki. Ini mata kaki nih. Yang melebihi mata kaki segini. Itu yang diancam adab. Jadi kalau tidak melebihi mata kaki, misal pas di mata kaki itu tidak. Saya ulang sekali lagi ya. Yang pas di mata kaki itu tidak. Dan ini banyak yang menjelaskan ini, Ustaz Firanda, Ustaz yang lain gitu. Jadi kalau ada orang ya kemudian celananya, pakaiannya itu pas di mana?
di mata kaki itu enggak tergolong musbil. Yang tergolong musbil itu yang melebihi mata kaki. Nah, itu yang menurut banyakan ulama masuk kategori yang diancam dengan adab neraka. Tapi saya sampaikan sekali lagi, Imam Nawawi dan Imam Syaukani berpendapat yang karena sombong. Lah terus bagaimana? Kita harus ambil pendapat yang paling kuat dong. Ya, kalau kita nuruti khilaf ulama, semua hal itu ada khilafnya. Kalau kita nuruti khilaf ulama, semua hal itu ada khilafnya. Ibnu Hajar al-Asqalani kurang alim gimana Ibnu Hajar ini? Penulis Bulughul Maram, penulis Fathul Bari, ya dikatakan imam hadis. Nah kita dibandingkan Ibnu Hajar ya nggak ada secuilnya. Dia hafal ratusan ribu hadis, ya dan paham syarahnya. Nggak ada apa-apanya kita dengan Ibnu Hajar. Tapi Ibnu Hajar Asqalani punya pemikiran yang agak menyelisih mayoritas ulama. Di antaranya apa? Kalau kita naruh dedaunan, naruh potongan-potongan pohon ke kuburan, kemudian berdoa untuk memohonkan syafaat dan ampunan pada ahli kubur itu, maka dia akan mendapatkan syafaat. Selama apa? Selama daun dan pohonan itu belum mengering. Ini pendapat Ibnu Hajar ini dalam Fathul Bari. Syarah hadis Bukhari, hadisnya yang disyarah itu yang Rasulullah motek 2 pelepah kurma ini. Nah, apakah dengan seperti ini langsung kita benarkan? Ya? Enggak semua pendapat khilaf itu benar gitu ya. Jadi kalau menyelisihi pendapat yang kuat ya harus kita tinggalkan. Walaupun dia sekelas Ibnu Hajar, walaupun dia sekelas Imam Nawawi, walaupun dia sekelas Imam Asy-Syaukani rahimahumullahu taala, kita hormati mereka ya, tapi ya kita kalau mereka salah ya kita bilang salah. Sebagaimana perkataan Imam Malik, tidak ada satupun manusia yang ucapannya itu kecuali diterima atau ditolak. Ya, jadi semua manusia itu ucapannya pasti ada yang diterima, ada yang ditolak, kecuali penghuni kubur, kecuali Rasulullah SAW. Penghuni kubur ini kata Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi biasa yang seperti itu ya, biasa. Ya, jadi jangan ini khilaf berarti boleh, enggak gitu juga konsepnya. Ya, kalau antum cari, khilaf ini boleh. Imam Abu Hanifah itu anak perempuan bisa nikah tanpa wali bapaknya. Imam Abu Hanifah. Kalau antum, ini khilaf, nanti anak perempuanmu, antum ngikuti kebiasaan antum. Ini khilaf, ya pulang-pulang bawa suami, bingung antum. Ya kan? Ya, kalau antum udah kebiasaan, khilaf ulama, boleh ini tak pilih yang paling gampang aja. Ya, khilaf ulama, boleh tak pilih paling gampang aja. Antum punya anak perempuan, kemudian dia bilang ngikuti bapaknya. Ini khilaf ulama, ini gampang, ini mulai-mulai nggak bojo lanang. Wah repot ini. Sampean bingung dewe sampean. Ya, nggak bisa seperti itu. Harus kita pilih pendapat yang rojih gitu. Ya kayak saya pernah ceritakan jenengan itu ya, ada salah satu ikhwan bilang, "Ustadz, saya sudah menalak istri saya lebih dari 3 kali." Terus bagaimana? Ya sudah masuk talak 3 dong. Ya, dia mentalak terus jima talak lagi. Talak, jima, talak lagi. Udah beberapa kali, setahun bisa lebih dari 3 kali. Nah terus bagaimana? Ya kalau menurut pendapat yang sohe, kan masuk talak 3 itu. Nah terus dia tanya, "Ustadz, bukankah antum dulu pernah ngisi kajian saya ikut, kalau orang itu mentalak saat haid atau saat suci yang pernah digauli, tidak itu termasuk talak bid'ah?" Iya, itu termasuk talak bid'ah. Nah talak bid'ah itu Ustadz, hukumnya bagaimana? Setahu saya kok ada yang mengatakan tidak jatuh talak. Iya memang. Jadi menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nih, ya berpendapat talak bid'ah itu enggak jatuh. Jadi misal istri kita talak saat dia haid, walaupun kita talak 1000 kali, itu enggak dihitung enggak dihitung 1. Atau istri kita talak dalam keadaan suci yang pernah kita gauli, misal dia suci tanggal 10 suci. Ya, kita sudah menggaulinya ya dalam 1 pekan, ya sudah pernah berjima dengan dia, kemudian kita talak dia, ya nggak jatuh talak. Nunggu kapan? Nunggu haid lagi, kemudian suci baru kita talak. Jadi kalau dalam puasa itu kita talak 1000 kali enggak. Ini pendapat siapa? Ibnu Taimiyah. Tapi mayoritas ulama kan mengatakan jatuh talak. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Umar, "Murhu ayyuraji'ha au fi ma makna." Perintahkan kepada Ibnu Umar itu, ini Umar yang konsultasi. Perintahkan kepada anakmu untuk merujuknya. Wanita yang dirujuk berarti sudah ditalak.
Tapi apa kata dia? Oh ya udah Ustaz, saya milih pendapatnya Ibnu Taimiyah aja. Gitu. Padahal mayoritas ulama mengatakan jatuh talak gitu ya. Saya milih pendapatnya Ibnu Taimiyah saja Ustaz gitu. Berarti nggak dihitung talak. Talak saya kepada istri saya. Ya. Terus saya bilang, ya itu terserah antum. Setiap orang tuh bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Ya, antum yakin nggak pendapat antum ini aman di hadapan Allah gitu? Kalau antum yakin silahkan antum bertanggung jawab dengan pilihan antum. Ya, tugas saya sebagai seorang ustadz hanya menyampaikan gitu. Ya, jadi saya sampaikan ini bukan untuk membuat keringanan. Oh, kata Ustadz Termedi, isbal nggak apa-apa. Bukan. Maksud saya ketika nanti kalau Anda ketemu orang yang mengatakan isbal itu boleh, ngutip pendapatnya Imam Nawawi, ngutip pendapatnya Imam Asy-Syaukani, jadi kan nggak kaget lagi. Karena pernah saya sampaikan, ya kan? Paham maksudnya ya? Jadi bukan untuk membolehkan, saya ini enggak. Ya, jadi tetap kalau bisa ya usahakan semaksimal mungkin jangan ya isbal. Tapi juga jangan terlalu mutasyadid kepada kaum muslimin yang lainnya. Jangan terlalu keras untuk masalah ini. Banyak masalah yang lainnya yang lebih harus diperhatikan. Kayak masalah kesyirikan, ya, masalah kekufuran, masalah bid'ah-bid'ah yang menyimpang daripada akidah itu lebih penting gitu ya. Jadi jangan mutasyadid perkara hal ini gitu ya. Ya, takutnya ya dakwah itu kan bertahap. Ya, jadi mulailah dari yang penting dulu. Jangan diawali moro-moro langsung bahas masalah isbal, ya, kadoan sampean ya. Pembahasan ini kejauhan gitu ya. Bahas masalah akidah dan tauhid dulu. Ya, baru setelah itu sholat misal dan sebagainya. Terakhir, ya ini saya sampaikan secara singkat. Ya, ada 3 orang ini baru yang terakhir yang Allah nggak mau berbicara dengan mereka. Ya, hadisnya Sahih riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW berkata, salah satun la yukalimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakihim wala yandur ya ilaihim. Ya, ada 3 orang yang Allah itu enggan untuk berbicara dan berdialog pada mereka. Oh ternyata ini juga menurut para ulama juga ini termasuk diantaranya nggak dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 4-4-nya ini sama ternyata. Ya, mohon maaf ya. Jadi ternyata 4-4 ini sama, jadi tidak diajak dibicara dan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak disucikan dan mendapatkan adab yang pedih. Ya. Siapa 3 orang itu? Yang pertama Syekhun Zani, orang tua yang berzina. Ya, yang pertama itu siapa? Orang tua yang berzina. Loh berarti kalau berzina muda saja Ustaz, pas nomai Ustaz gitu. Mboten-ngoten juga konsepnya. Ya, jadi kalau berzina di waktu muda juga berdosa, tapi berzina di saat tua dosanya lebih besar. Ya, sama kayak kalau jomblo zina sama orang yang sudah menikah berzina. Ya, kan hadnya beda. Kalau orang dia ini gadis ini bujang berzina, cuma dicambuk 100 kali diusir dari tempat tinggalnya. Tapi kalau sudah menikah nggak bisa, ya dirajam sampai mati. Ini menunjukkan bahwa level dosanya itu berbeda. Tapi keduanya tetap dosa besar dan susah diampuni. Ya, kemudian yang nomor 2, wa malikun kadzab. Yang nomor 2 itu adalah penguasa yang suka berdusta, yang gemar berdusta. Wis. Ya, saya nggak panjang-panjang kok malah. Ya, repot ini ya. Kira-kira penguasa kita ini suka berdusta atau tidak? Jenengan jawab sendiri. Ya, dan Anda kalau jadi penguasa jangan gemar berdusta gitu ya. Bahaya ya, bahaya. Nanti kalau saya terpilih gitu ya. Atau kalau ketika dia sudah terpilih dia bilang nanti bulan depan, 3 bulan lagi, 1 tahun lagi ada, tapi ternyata nggak ada sama sekali. Ya, naudzubillah min dzalik. Hanya untuk meredakan emosi masyarakat, naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang terakhir wa'ailun mustakbir. Orang fakir miskin yang sombong. Jadi sudah miskin sombong lagi ya. Sugih sombong aja, susah masuk surga, ya, tempatnya di neraka. Ini orang kaya sombong aja tempatnya di neraka. Apalagi miskin sombong lagi gitu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Ya naudzubillah min dzalik ya. Udah enggak ada yang disombongkan tetap sombong lagi. Ya naudzubillah min dzalik ya. Ini bisa
mendapatkan adab yang pedih nanti di hari kiamat. Maka daripada itu Bapak Ibu, kembali lagi ini sedikit tambahan, mohon maaf ini kalau agak telat sedikit. Seseorang itu dikatakan syekh. Tadi kan 3 orang ya. Orang tua yang berzina, apa tadi? Pemimpin yang suka berdusta, kemudian yang ketiga fakir miskin yang sombong. Kembali lagi ya supaya nggak salah kaprah. Seseorang itu dikatakan syekh, dikatakan tua ketika umurnya itu lebih dari 40 tahun atau menginjak 40 tahun. Dan 40 tahun itu dihitung hijriah, mboten apa? Masehi. Nah, jadi kalau Anda ini sudah berumur 40 tahun hijriyah, maka Anda sudah tergolong orang tua. Loh Ustadz, aku sih seger sih ganteng, tetap sampean itu orang tua gitu ya. Ya, tetap sampean itu orang tua walaupun sampean seger ganteng, ya gagah, ya ketika sudah menginjak umur 40 tahun Anda adalah orang tua. Nah, lah kalau kita belum 40 tahun berarti kita masih muda. Ya itu kategorinya seperti itu. Jadi kalau misal ada hadis yang lainnya, wasyabun, dan pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Nah, berarti ketika umurnya kapan? Di bawah 40 tahun. Mas Aldi ini ya, kalau taat umur sekarang ini masih tergolong itu tadi, ya, pemuda yang menghabiskan waktunya untuk taat kepada Allah. Karena berapa? Belum 40 tahun. Ya, belum Mas ya. Iya. Ya, belum kan gitu ya. Jadi kalau belum 40 tahun masih tergolong pemuda. Tapi kalau sudah menginjak 40 tahun masih sudah tergolong orang tua. Bahkan kalau boleh kita bahas ada bab tersendiri ketika umurmu sudah menginjak 40. Itu nanti ada aturan-aturan khusus ya yang harus dibahas, ya, yang harus Anda ketahui ketika umur 40 karena beda ya konsekuensinya umur 40 dan umur sebelum 40. Ya, ada keutamaan sendiri, ada kekurangan sendiri dan sebagainya di antara pemuda dan orang yang sudah 40 tahun. Jadi, Anda yang sudah menginjak 40 tahun, ketahuilah menurut syariat Anda sudah termasuk orang tua. Maka berhati-hatilah karena dosa dilakukan ketika tua itu lebih berat adabnya daripada dilakukan ketika masih muda. Dan ketaatan yang dilakukan saat muda lebih besar pahalanya daripada ketaatan yang dilakukan saat tua. Jadi kalau yang umurnya belum 40 tahun, perbanyak amal soleh. Karena ini lebih besar ya pahalanya di sisi Allah daripada yang sudah menginjak 40 tahun. Sebaliknya, ya maksiat umur 40 tahun lebih berat. Ya, berhati-hati ya. Ya, aku lu kalau lihat waktu kita terbatas ya. Ya, sebenarnya ada beberapa pembahasan lain ya, tapi memang waktu kita terbatas. Semoga Allah mudahkan di kesempatan yang lainnya. Apabila ada salah kata dan sebagainya, itu saya pribadi dan bisikan syaitan, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, yang memiliki hutang dimudahkan untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Kemudian diangkat masalah penyakit musibah yang menimpa dirinya pun keluarganya, diberikan kemudahan dalam ketaatan oleh taufik Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah untuk terus berada di atas kebenaran, dan semoga kita semua di hari kiamat nanti ya bukan termasuk orang yang Allah berpaling daripadanya, tidak mau berbicara dengannya dan tidak mau memandang wajah kita. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan daripada itu. Kita termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surganya. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.